Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 212410101017 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian IRD ke dalam PostgreSQL. Nah, di sini terdapat suatu proses bisnis laboratorium dan di sini sudah terlihat entity-entitinya, mulai ada jenis barang, lab, kemudian kepala lab, dosen, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita mulai ke PostgreSQL-nya. Nah, jadi di sini untuk membentuk suatu entitas, maka kita perlu menuliskan create tabel. Nah, untuk entitas yang pertama, di sini saya membuat create tabel jenis barang. Maka create tabel jenis barang dengan atribut ID jenis barang, tipe datanya serial, kemudian dia di sini berperan sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama jenis dengan tipe data varchar dengan panjang data itu 50 karakter dan not null. Maksud dari not null di sini adalah bahwa atribut tersebut tidak boleh kosong, melainkan harus diisi. Jadi nanti nama jenis barang tidak boleh dikosongi. Kemudian yang terakhir ada keterangan teks. Nah, keterangan teks di sini tidak diberikan keterangan not null. Artinya di sini dia bersifat null atau boleh dikosongi nantinya. Nah, kemudian di sini kita buat constraint nama jenis unique nama jenis di sini. Mengapa saya membuat hal ini? Dikarenakan pada IRD diminta pada jenis barang di sini terlihat terlihat Nah, di sini dia memiliki Nah, tanda U di sini mengartikan bahwa dia berperan sebagai unique identifier atau UID. Sehingga maka di sini constraint nama underscore jenis underscore unique adalah untuk membuat nama jenis, atribut nama jenis menjadi unique. Kemudian insert into, fungsi dari insert into adalah untuk menambahkan data ke dalam entity yang kita buat. Nah, entity yang kita buat di sini, jadi sintaksnya itu insert into spasi nama entity, kemudian dalam kurung nama atribut. Jadi datanya. Di sini disediakan jenis barang, artinya ini akan masuk ke entitas jenis barang. Kemudian nama jenis ini dan keterangan. Nanti akan masuk ke atribut nama jenis dan atribut keterangan. Contohnya, values di sini adalah nilainya atau instance-nya dari atribut nanti. Nah, ini yang pertama ada LCD. LCD maksudnya adalah nama jenis. Jadi LCD, komputer, dan printer ini akan masuk ke nama jenis. Sedangkan keterangan dalam keadaan baik. Di sini saya isikan dalam keadaan baik semua. Contohnya kita selanjutnya next select bintang from jenis barang. Maksudnya di sini itu select ini berfungsi untuk memunculkan entity yang telah kita buat atau tabel yang telah kita buat ke dalam data output nanti. Seperti itu. Nah, bintang di sini adalah maksudnya semuanya memunculkan semua dari entitas barang. Kurang lebih seperti itu. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul tabel dari entity jenis barang. Jadi untuk tadi ini primary key serial itu sudah bersifat auto increment. Kemudian nama jenis ada LCD, komputer, printer, dan keterangan dalam keadaan baik. Lanjut ke entity barang. Seperti halnya tadi, membuat tabel barang dengan atribut terdiri atas ID barang, serial,
bersifat primary key, kemudian nomor seri dengan tipe data varchar sepanjang 50, dan not null harus diisi, dan deskripsi teks. Kemudian ada alter tabel barang. Add constraint nomor seri unique nomor seri. Maksudnya di sini itu pada tabel barang akan ditambahkan sifat dengan nama ini buatan, nama dari atribut nomor seri akan di-unique-kan. Jadi nanti nomor seri ini akan bersifat unik. Kemudian selanjutnya ada alter tabel barang, add id underscore lab integer not null. Jadi di sini sebenarnya ini berhubungan dengan entitas yang di bawahnya. Nah, jadi ini tadi di entity barang. Entity barang, kemudian id lab integer not null ini jadi pada entity barang nanti akan ditambahkan id atribut id lab dengan tipe data integer dan wajib diisi. Nah, kemudian ditambahkan pula sifat atau aturannya. Jadi pada lab merujuk pada entity lab dan dia akan bersifat foreign key. Jadi si id lab nanti akan bersifat foreign key. Nah, hal ini yang saya biruin ini itu merupakan cara untuk membuat primary key dan juga untuk membuat suatu atribut memiliki dua peran, yakni sebagai primary key dan juga foreign key. Gitu. Sama halnya seperti yang di bawah untuk ID jenis barang. Pada alter barang, foreign key, dan referensinya ini merujuk pada entity jenis barang dengan atribut ID jenis barang. Jadi dia akan merujuk ke sini. Dia bersifat primary kan, di sini bersifat primary key, dan di sini dia juga akan disifatkan foreign key, begitu. Kemudian kita tambahkan value-nya untuk tabel barang, nomor seri, deskripsi, ID lab, dan ID jenis barang. Di sini nomor serinya buatan, kemudian untuk deskripsi terserah, di sini saya mendeskripsikan untuk memproyeksikan barang, ID lab. Nah, ID lab di sini 1. Mana sih 1 ID lab? Jadi ID lab itu di sini letaknya. ID lab itu maksudnya itu di sini. ID lab nanti. Oh, oke. Kemudian jenis ID jenis barang nomor 1. Tadi di sini ID jenis barang. Nah, nomor 1 di sini apa? Oh, berarti nama jenis barangnya itu LCD dengan keterangan dalam keadaan baik begitu. Untuk ID lab, untuk entity lab di sini itu pertama membuat entity lab, kemudian membuat atribut ID lab dengan tipe serial dan bersifat primary key, kemudian nama lab dengan tipe varchar dengan sepanjang 50 dan wajib diisi atau not null, dan deskripsi teksnya bersifat null, jadi tidak wajib. Nah, untuk ditambahkannya itu ditambahkan di sini saya memberikan contoh 3 lab pemro untuk deskripsinya untuk bidang algoritma, kemudian lab basda untuk bidang sistem basis data dan sebagainya. Kemudian kita coba. Nah, kita coba ini. Kita run. Nah, di sini muncul ID lab, dia bersifat PK. PK di sini maksudnya primary key, kemudian ini karakter varying, lab pemro, dan deskripsi teks. Nah, tadi pada entity barang, nah di sini dia merujuk ke ID lab. ID lab nomor 1, berarti dia lab pemro, begitu. Berarti barang tersebut merupakan barang kepemilikan lab pemro. Tadi barang nomor 1 adalah LCD kan. Jadi LCD itu dapat dipinjam dari lab pemro dengan dalam keadaan baik. Untuk deskripsi labnya sendiri adalah bidang algoritma.
Kemudian selanjutnya ada ada entity, barang sudah, lab sudah, nah dosen. Di sini kita lihat lagi untuk dosen. Dosen. Nah, dosen di sini ada nama dengan varchar yang diminta 50 char, kemudian NIP 20 char, dan dosen ID bersifat primary dan NIP bersifat unique. Jadi, setelah kita buat akan tampak seperti ini. Dosen, ID dosen bersifat primary key, dan nama dosen, not null, varchar 50, NIP varchar 20, not null. Untuk alter tabel, tadi kan diminta NIP-nya itu bersifat unik, maka kita buat alter tabel dosen, add constraint NIP unique, unique NIP. Nah, kemudian untuk insert into, ini itu masuk ke datanya. Oke, setelah coba kita run, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, akan nampak seperti ini. Jadi, ini primary key-nya 1, 2, 3, nama dosennya AB Ahmad, Bagas, dan Joko, dan NIP-nya seperti berikut. Lanjut. Semakin lama kita akan semakin kompleks. Lanjut ke UKM. UKM, create UKM. Di sini ID UKM, serial primary key. Oh, mohon maaf. Oh ya, betul. UKM primary key, kemudian nama UKM varchar not null, keterangan teks kurang lebih sama seperti yang di atas. Jadi nama UKM di sini akan bersifat unik, dan saat kita run, nah seperti ini contohnya. Ada 1 UKM Laos dengan bidang pemrograman, 2 UKM Memaca bidang olahraga, dan Entalasa dengan bidang kesenian. Selanjutnya adalah tabel kegiatan. Pada tabel kegiatan di sini yang diminta itu ada apa aja sih? Nah, tabel kegiatan di sini terdapat atribut nama kegiatan, keterangan, kemudian di sini nama kegiatan, keterangan, kemudian tanggal mulai dengan tipe date, kemudian tanggal sebentar. Tanggal mulai, tanggal selesai. Jadi tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, untuk ID kegiatan di sini bersifat primary, dia ditunjukkan dengan tanda P. Untuk nama kegiatan bersifat unik dan akan memiliki foreign key dari ID UKM. Oke. Nah, ke PostgreSQL. Nah, di sini untuk PostgreSQL-nya, kegiatan, ID kegiatan primary key, kemudian nama kegiatan varchar 50 sesuai ketentuan teks ini. Untuk keterangan kegiatannya not null, kemudian tanggal mulai memiliki tipe date dan not null, dan tanggal selesai kurang lebih seperti itu. Untuk alter tabel tadi diminta nama kegiatan bersifat unik, di sini sudah diberikan. Kemudian untuk ini merujuk. Jadi untuk menambahkan data ke tabel kegiatan, maka ditambahkan ID UKM dengan tipe integer not null. Jadi di sini kan tadi diminta primary key-nya itu juga harus bersifat foreign key. Maka sebelum dijadikan foreign key, kita memerlukan suatu tempat untuk menampung si primary key ini tadi. Nah, ID UKM ini kan bersifat primary key, maka dia butuh tempat dulu, ditampung dulu dengan menggunakan alter tabel. Kemudian setelah itu, alter tabel lagi dan add constraint UKM. Baru dari data yang ditampung tadi,
dijadikan foreign key di sini. ID UKM dengan referensinya UKM ID UKM. Untuk insert intonya, data-data yang ditambahkan, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai selesai, ID UKM adalah sebagai berikut. Langsung kita coba, kita run. Nah, tampak seperti ini. Ini ID kegiatan 1 bersifat primary key, kemudian Laos Arena, lomba keterangannya lomba CTF, tanggalnya seperti berikut, dan ID UKM nomor 1. ID UKM ini nomor 1, kita lihat nomor 1, ini merujuk pada apa? Untuk UKM nomor 1, oke, di sini Laos. Jadi artinya yang mengadakan si kegiatan Laos Arena ini adalah Laos, begitu. Selanjutnya kita ke ASLab. Nah, sama kurang lebih untuk ASLab. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya itu kurang lebih sama. Begitu kita langsung run saja. Di sini ASLab kita run. Nah, tampak di sini nama ASLab-nya ada 3 orang dengan NIM ASLab yang bersifat NIM ASLab ini bersifat tidak ada. Oh, mohon maaf. Ada. Di sini NIM ASLab bersifat unik. Untuk primary key-nya terletak pada si ID ASLab-nya. Begitu. Untuk ini foreign key-nya pada ID lab. Jadi ID lab nomor 1. ID lab nomor 1. Mana sih ID lab tadi? Oke, kita lihat ke entity lab. Entity lab. Entity lab. Nah, entity lab nomor 1 itu lab Pemro. Jadi di sini contohnya Renata dengan NIM sekian dan nomor HP sekian itu merupakan ASLab dari lab Pemro. Kemudian lanjut setelah entity ASLab, kita lanjut ke entity peminjaman. Entity peminjaman. Oke. Entity peminjaman ini, ya mohon maaf, ini seharusnya select from peminjaman. Nah, ini kita coba run. Peminjaman. Select from peminjam. Create tabel peminjaman. Alter tabel peminjaman. Oke, di sini select from peminjaman. Seharusnya sudah betul. Peminjaman. Oh, di sini untuk peminjaman itu dibutuhkan ID lab dan ID kegiatan. Apa benar yang tadi? Kegiatan. Oh, iya betul. Betul, adalah select from kegiatan. Selanjutnya untuk tabel pengembalian, langsung saja kita run. Nah, di sini tampak ID pengembalian, tanggal dikembalikannya kapan, dengan dikembalikan yang melayani itu siapa ASLab-nya. Seperti itu. Kemudian untuk item peminjaman, kita run.
Nah, pada bagian akhir di sini terdapat nomor seri, kemudian kondisi barang saat dipinjam dan kondisi barang saat kembali, kemudian ID peminjaman, ID-nya dia peminjaman ke berapa, kemudian ID barangnya apa yang dipinjam, barang apa, dan di sini ada ID pengembalian, dikembalikannya tanggal berapa. Nah, kurang lebih untuk tugas yang pertama seperti itu. Next, tugas yang kedua itu entity-nya berbeda. Jadi, apa yang diperintahkan itu sama mengenai pengimplementasian IRD, namun dia entity-nya berbeda. Di sini yang tadi itu laboratorium, yang sekarang itu rental mobil. Nah, untuk rental mobil, PostgreSQL-nya seperti ini, rental mobil. Nah, seperti ini. Jadi, sebenarnya kita split saja biar lebih nyaman dilihatnya. Nah, di sini sudah tampak ya ID, di sini terdapat entity, pabrikan dengan ID pabrik, dengan serial primary key, kemudian nama pabriknya di sini string. Nah, untuk string kita bisa diimplementasikan dengan varchar ini 100 dan not null, kemudian insert ada apa aja sih dalam pabrik. Di sini sudah saya masukkan beberapa data. Oke, next. Kemudian untuk tabel sopir di sini. Tabel sopir di sini. Tabel sopir di sini ID sopir integer. Nah, di sini karena yang diminta itu auto increment, maka kita menggunakan serial dengan sifat primary key. Kemudian nama sopir string 100, varchar dengan panjang 100, not null harus diisi. Dan alamat sama seperti nama sopir, varchar not null. Kemudian tarif harian dan nomor telepon. Kemudian untuk selanjutnya ada penambahan data dari sopir itu sendiri seperti berikut. Kemudian untuk kita next ke peminjam. Nah, peminjam di sini itu memiliki tampak seperti berikut. Peminjam. Jadi create tabel untuk peminjam, kemudian ID peminjam bersifat primary dan not null, kemudian alamatnya varchar, not null, dan nomor telepon. Ups, mohon maaf, nomor telepon ini saya kurang menambahkan. Jadi untuk nomor telepon ini seharusnya diisi varchar 20. Kemudian not null. Nah, kasih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk sama halnya untuk ID peminjam, mohon maaf, sama halnya dengan entity tipe, kemudian entity mobil, dan entity penyewaan. Seperti berikut. Oke, sepertinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini constraint cek harga sewa. Jadi dari ketentuan di sini, kita itu diberi ketentuan dengan harga sewa paling murah 200.000 per hari dan harga paling mahal yaitu 600.000 per hari. Maka di sini untuk pengecekan kita itu perlu menuliskan seperti ini. Jadi harga sewa lebih dari sama dengan 200.000 dan di sini kurang dari sama dengan 600.000 rupiah. Jadi cek di sini. Sifatnya menggunakan cek. Kemudian selanjutnya ada ketentuan lagi. Ini
lama penyewaan tidak diperbolehkan lebih dari 5 hari. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah seperti berikut. Constraint cek pengembalian ini nama buatan, kemudian cek dengan tanggal hari ini itu harus kurang dari hari ini, dengan interval ini ditambahkan interval 5 days itu ditambahkan 5 hari ke depan gitu. Kemudian atau tanggalnya lebih dari hari ini. Jadi untuk penyewaan kan hari ini dan mungkin akan biasanya dikembalikan besok. Jadi itu ditambahkan 1 di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk select-nya seperti ini untuk menampilkan pada data output. Contohnya itu di sini select dari data output dari pabrik di sini. Pabrik terdapat ID pabrik dan nama pabrik. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.